Assalamualaikum, hai sobat, jumpa lagi dengan Udo di Gadodak Channel. Kali ini kita akan melanjutkan ujian pengadaan barang dan jasa kelas online MS Training and Consulting ke-18. Oke, cek it out. Agen pengadaan: A. UKPBJ, B. Badan usaha, C. Perorangan, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial untuk kualifikasi usaha kecil penyedia konstruksi berdasar SE PUPR 22/2020: A. 4 tahun, B. 2 tahun, C. Tanpa pengalaman, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Tanpa pengalaman. Persyaratan subkontrak kepada penyedia spesialis berdasar SE 22/2020 paling banyak berapa pekerjaan? A. 3, B. 2, C. 4, D. Tidak diatur. Jawabannya adalah B. 2. Berdasar SE PUPR 22/2020, bukti peralatan utama berupa kwitansi: A. Gugur, B. Klarifikasi, C. Tidak gugur, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Tidak gugur. Ada PBJ COVID-19 pengadaan mobil X-ray di e-katalog, bagaimana untuk kewajaran harganya? Mohon pencerahannya. A. Identifikasi kebutuhan dan melihat spek-spek yang memenuhi atau merek-merek yang lain di katalog termasuk mempertimbangkan harga-harganya. B. Negosiasi harga dan tidak ada aliran fee atau gratifikasi. C. Memastikan ada klausul risiko kemahalan harga di kontrak payung merupakan tanggung jawab penyedia. D. Semua mungkin benar. Jawabannya adalah D. Semua mungkin benar. Mohon pendapat. Ada paket pengadaan komputer 3 paket, jenis belanjanya sama. Saya rencana gabungkan paket dengan penunjukan langsung dengan nilai 600 juta rupiah. Kalau ditender cepat, waktu sudah tidak cukup karena mengurus jaminan pelaksanaannya 14 hari kerja. Sementara terakhir ada harus tanggal 30 November 2020. Andaikan saya proses pengadaan langsung, apakah menyalahi aturan? Mohon pencerahannya, Pak. Pengadaan PC untuk labo bersama praktek mahasiswa, kalau tidak diserap, uangnya tidak bisa diluncurkan. A. Perpres 16/2018 tidak membahas ini. Adakah alasan logis kenapa terjadi? B. PA atau KPA mengambil diskresi dikawal APIP. C. Tidak boleh ada kerugian negara dan korupsi. D. Jawaban A, B, C. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, C. Apakah ada aturan atau regulasi terkait manajemen fee? Itu maksimal berapa persen untuk pekerjaan jasa lainnya? A. Tidak diatur. Keputusan logis dari PPK. B. Keuntungan yang wajar. C. Semakin besar nilai pengadaan, semakin kecil persentase profit, atau semakin kecil nilai pengadaan cenderung persentase keuntungan besar, sekitar 5-15%. D. Semua jawaban mungkin. Jawabannya adalah D. Semua jawaban mungkin. Pengadaan langsung konsultan perorangan yang kita undang tenaga ahli yang kompeten. A. Cukup 1, B. 2 tenaga ahli, salah satunya sebagai pembanding, C. 3 tenaga ahli, D. Tidak diatur. Jawabannya adalah A. Cukup 1. Untuk mendapatkan penyedia jasa konsultan yang berkualitas, bagaimana ya Pak? Seringkali dokumen penawarannya bagus, tetapi kinerja nanti jelek. A. Memakai metode kualitas. B. Dilakukan presentasi di pemilihannya.
C. Pengendalian kontrak. D. Jawaban A, B, C. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, C. Apabila pekerjaan fisik tidak selesai sesuai kontrak dan diberi kesempatan dengan denda, bagaimana dengan konsultan pengawasnya? Apakah konsultan pengawas selesai sesuai kontraknya atau diperpanjang juga? Bagaimana mekanismenya? A. Diberi kesempatan dengan denda. B. Diberi kesempatan dan tidak didenda. C. Diberi perpanjangan waktu, tidak didenda. D. Diberi perpanjangan waktu dengan denda. Jawabannya adalah C. Diberi perpanjangan waktu, tidak didenda. Peralatan tukang disyaratkan 50 set. Penyedia menyanggupi 35 set. A. Peralatan utama. B. Bukan peralatan utama. Jawabannya adalah B. Bukan peralatan utama. Untuk pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil, perhitungan SKP sama dengan KP dikurang jumlah paket yang sedang dikerjakan. KP sama dengan 5. Bagaimana dengan pekerjaan konsultan yang sedang melaksanakan pekerjaan pengawasan yang nilai pekerjaannya per paket di bawah 100 juta? Apakah berlaku juga perhitungan SKP? A. Konsultan konstruksi kecil ada batasan 5 paket. B. Konsultan konstruksi kecil tidak ada batasan SKP. C. Konsultan tidak ada SKP. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Konsultan tidak ada SKP. Untuk kontrak konsultan konstruksi lamsam, batasan paket yang bisa dikerjakan bila tenaga ahlinya sama: A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah C. 3. Mohon pencerahan, Pak. Dalam masa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan, dapatkah penyedia mengajukan tagihan prestasi atau termin? A. Dilarang. B. Tidak ada larangannya. Jawabannya adalah B. Tidak ada larangannya. Untuk tim teknis pengadaan konstruksi pembangunan gedung, kira-kira tim teknis itu selayaknya berapa orang ya, Pak? A. Jumlah minimal 1. B. Jumlah minimal 3. C. Sesuai kebutuhan. D. Bebas. Jawabannya adalah C. Sesuai kebutuhan. Pejabat pengelola keuangan negara, Presiden. A. CEO. B. CFO. C. COO. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. CEO. PPTK berdasarkan PP 12/2019. A. Tanda tangan kontrak dan kwitansi. B. Melakukan pembayaran. C. Membantu kegiatan PA atau KPA. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Membantu kegiatan PA atau KPA. Untuk tim teknis pengadaan konstruksi pembangunan gedung, apa bisa kita cantumkan honornya di dalam SK? Acuan honornya kita ambil dari mana ya, Pak? A. Sesuai Perpres 33 2020. B. Sesuai Permenkeu SBM. C. Sesuai kebutuhan. D. Tidak dipotong atau tidak dipungut. Jawabannya adalah A. Sesuai Perpres 33 2020. Hanya terjadi kelebihan pembayaran. A. Sanksi administrasi. B. Pengembalian kerugian negara. C. Tindak pidana korupsi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah
B. Pengembalian kerugian negara. Berdasar Permen PUPR 14/2020, pemeriksaan fisik prestasi pekerjaan untuk pemeriksaan prestasi masa pemeliharaan atau FHU dilakukan oleh A. PPK, B. Tim teknis, C. Konsultan pengawas, D. PPHP. Jawabannya adalah C. Konsultan pengawas. 60 hari setelah temuan audit, tindakan kita: A. Lunas kerugian negara, B. Ada tindak lanjut temuan audit, C. Melaporkan ke APH, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Ada tindak lanjut temuan audit. Mohon izin Pak, tim TP4D apa masih diperbolehkan kita bentuk? A. TP4D sudah bubar. B. Minta probity advis atau pendampingan kontrak dari LKPP. C. Bila pekerjaan kecil bisa konsultasi ke ahli pengadaan atau komunitas pengadaan. D. Jawaban A, B, dan C. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C. Ada paket jembatan 2 kali gagal tender, kemudian PA mengajukan penunjukan langsung kepada UKPBJ. Paket ini sebenarnya di APBD awal sudah ada, tapi oleh PPK baru dieksekusi bulan September. Lalu 2 kali tender gagal. Alasan kenapa tidak segera ditenderkan karena saat itu ada COVID, ada pemotongan anggaran, dan menunggu anggarannya fix baru dilaksanakan. Apakah seperti ini bisa jadi alasan kuat untuk dilakukan penunjukan langsung? A. Dicermati pertanyaannya pada penjelasan tender. B. Mencari masukan dari para penyedia. C. Dianalisa dokumen PPK dan dokumen tender. D. Jawaban A, B, C diperlukan. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, C diperlukan. Suatu paket pekerjaan senilai 707 juta memerlukan beberapa tenaga ahli secara tenaga ahli perorangan. A. Harus seleksi dengan penyedia konsultan badan usaha. B. Kontrak dengan masing-masing perorangan konsultan. C. Konsultan perorangan dibatasi sampai dengan 100 juta. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Kontrak dengan masing-masing perorangan konsultan. Konsultan pengawas pekerjaan bangunan gedung dibayar untuk masa pemeliharaan sebesar 10%, diatur di Permen PUPR nomor A. 14/2020, B. 22/2018, C. 31/2015, D. 28/2016. Jawabannya adalah B. 22/2018. Permen PUPR 22/2018 mengenai honor tim: A. Tentang alokasi dana tim, B. Tentang standar biaya tim, C. Jawaban A dan B benar, D. Tidak membahas honor. Jawabannya adalah D. Tidak membahas honor. Dalam pengadaan barang dengan jenis barang dan jumlah yang bervariasi, peserta lelang menawarkan beberapa item barang dengan harga satuan 0 dan harga hanya diisikan pada salah satu item saja, sehingga harga satuan barang tersebut merupakan nilai total penawaran. Saat diklarifikasi, peserta menyatakan bahwa tidak perlu merinci harga karena ini lamsam. Kasus seperti ini apakah bisa kita gugurkan atau diluluskan? Penyedia yang menawar ada 7. Ini penawaran pertama. A. Negosiasi, B. Tidak negosiasi. Jawabannya adalah B. Tidak negosiasi. Ada kasus tender konstruksi pembangunan jalan. Pada saat evaluasi, diketahui bahwa gambar yang diupload oleh PPK salah untuk pekerjaan yang lain, hanya nama file yang sesuai. Apakah ini menyebabkan tender gagal? Mengacu kepada IKP 39, ada kesalahan dalam dokumen pemilihan.
Dalam evaluasi tetap bisa dilakukan karena tidak melibatkan gambar. Mohon tanggapannya. A. Tender gagal agar diulang. B. Ada spesifikasi dan ukuran-ukuran maka proses bisa lanjut. C. Klarifikasi kesanggupan penyedia. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Tender gagal agar diulang. Bagaimana kalau Pemda tidak bisa bayar biaya personilnya konsultan? Ini kalau kontraknya sampai FHO, misal sampai pemeliharaan terhitung 180 hari. Biaya pengawasan konstruksi gedung semasa masa pemeliharaan A. 180 hari faktual, B. 10%, C. 5%, D. 15%. Jawabannya adalah B. 10%. Sewa mesin fotokopi untuk 1 tahun tender cepat di atas 400 juta. Alokasi mesin fotokopi untuk satuan kerja di bawahnya tingkat kabupaten. Untuk tahun anggaran selanjutnya, proses pengadaan, anggaran dan volume unit sama. Apakah harus tender lagi? Mohon petunjuk. Saya masih pemula sekali dalam dunia PBJ. Karena menurut saya, kalau pemenang yang berbeda tidak efektif dan tidak efisien dalam proses pengiriman mesin sampai dengan setting, siap pakai, pengadaan konsolidasi. A. Multi-use. B. Kontrak bersyarat. C. Kontrak payung. D. Semua bisa. Jawabannya adalah D. Semua bisa. Aplikasi belanja langsung pengadaan. A. SPSE. B. e-processing. C. Bela pengadaan. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Bela pengadaan. Dalam aplikasi untuk pembelian di usaha kecil saat ini di tahun 2020, A. Dibayar dulu lalu barang datang. B. Berkontrak dulu lalu barang datang. C. Barang datang lalu dibayar. D. Jawaban A atau C. Jawabannya adalah D. Jawaban A atau C. Mohon izin bertanya, saya melakukan tender cepat namun gagal. Kemudian ketika diulang hanya 1 penawaran. Apakah tetap gugur? Karena bahasa di Perlem 9 sekurang-kurangnya 2 penawaran. Mohon izin pencerahannya. A. Lanjut. B. Negosiasi. C. Gagal. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Gagal. Kontrak pekerjaan konstruksi terjadi one prestasi, maka diputus kontrak. Prestasi hanya pondasi dan tiang-tiang senilai 17%, dibayar atau total loss. A. Diputuskan oleh pengadilan perdata. B. Bila memenuhi secara mutu, maka akan dibayar yang terpasang. C. Total loss. D. Dibayar kalau selesai semua. Jawabannya adalah B. Bila memenuhi secara mutu, maka akan dibayar yang terpasang. Sekian dulu sobat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.